udahlah nggak usah pusing-pusing, itu kan cuma LC, cuma main-main aja lah. Jadi kau di penjara sama dia? Iya, dari saksi, nggak lama dari situ saya dijadiin tersangka kok. Setelah berapa lama di BAP itu, ada salah satu anggota polisi yang ngerekam saya lagi mandi, Pak. Ini ada di handphone saya. Dikasih lihat tuh? Bener-bener. Udah ngerekam, dia capture, dia zoomin lagi nih. Saya aja sama polisi-polisi depan tuh yang jaga, udah tahu sampai apa. Kuku saya disuruh copotin satu-satu sampai bedak semua, Pak. Selama saya hidup, saya nggak pernah kayak gitu, Pak. Apalagi saya nggak pernah ngelakuin itu semua. Saya nggak pernah, Pak. Nggak ada berani-beraninya juga saya. Jadi, aku pernah dengar katanya kamu sempet up ini di Instagrammu. Iya. Terus kamu tarik lagi. Tarik lagi. Karena kan keluarga saya kan nggak setujuin ya kok ya. Takutnya nanti kena undang-undang ITE gitu. Oh, takutnya di situ. Lagian kan saya masih di rumah itu kok. Takutnya keluarga saya tuh takut nanti saya diusir, nggak boleh ketemu anak-anak gitu kok. Jadi udahlah take down aja gitu. Kamu posisinya sekarang masih istri sah atau Masih sah kok. Hah? Masih sah. Nggak ada cerai sama sekali, belum ada omongan cerai. Tapi kau di penjara sama di dia? penjara 45 hari kok. Pernikahanmu udah berapa lama? Dari 2007 kok. Kapan kamu tahu ada perselingkuhannya? Nah dari 2007 itu kan saya lama tuh nggak punya anak kok. Jadi saya itu disuruh mertua saya pergi ke Melbourne karena banyak saudara dia berhasil di Melbourne itu kok IVF di 2009. Oke. Nah di 2008-nya itu kan mertua saya kan ditangkap kok masalah BLBI waktu itu. BLBI. Penyuapan jaksa kok. Oh. Jadi mertua saya itu namanya Ibu Ayin, Ibu Artalita Suryani yang waktu itu jadi tahanan KPK kok pertama kali. Oh. Terus kemudian? Udah gitu saya kan ngurusin mami lah di Pondok Bambu waktu itu kok. Terus ditanya sama mami kok nggak punya anak sih, udah kamu terbang aja deh ke Melbourne sama Koko, maksudnya Romi suami saya. Anaknya? Daripada ini udah kelamaan loh, udah mau hampir 3 tahun udah kayak gitu kan. Akhirnya saya kesana lah kok 2009 itu. Tadinya tinggal di mana kalian? Di Pakubono. Di Jakarta Selatan. 2009 ya berarti 2009 itu saya ke sana, ya berkali-kali gagal sih kok waktu itu. Dibilang ya udah cek suami saya, udah cek saya tapi tetap gagal-gagal gitu. Terus coba lagi di 2009 akhir dapat kok gitu. Anak pertama. 2010 lah lahir gitu. Nah 2010 lahir saya disuruh pulang nih ke Jakarta lagi. Kamu disuruh pulang ke Jakarta? Karena Sama siapa? Kan, sama mertua saya. Karena kan ya udah lahir kan, mami mau lihat dong gitu. Iya, betul. Nah udah dibawa ke Jakarta, ditunggu setahun kok nggak dapat lagi, suruh terbang lagi lah ke Melbourne kok 2011 itu. Oke. Karena tunggu setahun kok nggak ada. Mau anak kedua minta? Sebenarnya maunya kembar gitu loh kok. Cuma intinya mau punya 2 anak. Tadinya mau ya kalau mertua saya sih maunya sebanyak-banyaknya kok gitu. Nah udah coba lagi 2011 ke sana, 2012 dapat anak saya yang kedua. Nah di tengah-tengah 2012 itu kok ada telepon gelap yang bilang bahwa selama ini nih suami saya udah punya perempuan lain kok. Gitu. Jadi bulan ini selama bolak-balik ke Australia, Pak Romi ini ada di rumah lain, Bu, kata gitu. Loh kok Bapak baru kasih tahu saya sekarang? Itu tuh pembantu yang ngomong itu tuh bekas kerja di Pakubono, Pak. Dia yang bocorin. Nah, terus seolah-olah disuruh sama Romi itu udah dipecat aja. Pura-puranya tuh dipecat gitu. Padahal dia ambil untuk jadi pembantu di rumah perempuan itu, Pak. Hah? Gitu. Nah, dia ngerasa, loh, kan pertama mikir, oh mungkin nih Pak Romi sama Bu Ain punya rumah banyak kali ya. Jadi dia pertama mikir, oh saya nih dipekerjakan di rumah lain. Nah begitu lihat kok ada cewek, yaitu namanya inisial NO itu. Dan anaknya itu udah gede Bu, katanya tahun 2008 lahirnya. Berarti kan saya mikir 2008 kan saya udah nikah sama suami saya kok gitu. Saya minta bukti-bukti, dia nggak mau kasih, dia takut kok gitu. Dari situ dia hilang. Kan masih zaman BBM kan dulu, BlackBerry kan belum ada WA. Iya. Saya cari-cari dia hilang gitu. Istrinya hubungin saya, tolong Bu, ini suami saya digebukin nih sama orang-orangnya Pak Romi karena udah bocorin perselingkuhannya dia sama Ibu NO itu. Dia bilang kayak gitu. Istrinya digebukin? Bukan, suaminya yang cerita sama saya, pembantunya itu cowok Pak. Gitu. Pembantunya tuh cowok yang bocorin ke kamu, kemudian? Udah cerita sama saya, hilang lah dia. Hilang. Udah gitu nggak lama istrinya cari-cari saya dulu di BBM. Istrinya cari-cari? Cari-cari. Dia bilang, Bu, tolongin suami saya ini udah digebukin sama orang-orang Ada Pak Romi. buktinya?
Ya dia cuma ngomong katanya Pak, saya nggak Oh, ada. katanya ya. Dulu kan nggak ada Oke. tuh capture gitu kan nggak ada kan Oke. gitu loh. Nah dari situ saya mulai ribut-ribut tuh, kamu nih yang punya cewek gini-gini. Enggak itu cuma, namanya Dindin kan si pembantunya itu cuma bisa-bisanya dia aja, dia kan sakit hati karena kita pecat, bilang kayak gitu. Oh, dia membuat. Jadi terus saja Oh, dia covernya itu, kamu ini cuma percaya aja sih kata-kata pembantu, orang nggak ada buktinya. Dia tahu saya tuh nggak akan punya bukti gitu loh Pak. Dari situ saya ribut-ribut, saya ceritalah sama mertua saya. Mertua saya bilang, udahlah Neng, gak usah dipikirin, udah kamu fokus bayi tabung aja lah gitu di Australia, jadi nggak usah pikirin lah si Koko di Jakarta gimana gitu maminya. maksudnya kan ada perselingkuhan. Tapi saya nggak bisa buktiin kok gitu. Oke. Mertua saya tuh mengiyakan dia tuh punya selingkuhan itu. Oh, ada mengiyakannya? Mengiyakan karena pembantu itu sebelum ngomong sama saya, dia ngomong sama mertua saya dulu Oke. gitu. Terus kata mertua saya, kamu gak usah ngomong-ngomong ke Bulani ya, awas tuh kalau kamu ketahuan nanti kamu dilenyapin lah sama anak saya. Dia bilang kayak gitu Pak. Oh, berarti dia tutupi juga begitu? Tutupin, karena ini mertua saya ini sama suami saya ini bener-bener kompak banget Pak. Tunggu, tahan. Mertua nih yang cowok apa yang cewek nih? Mertua saya itu Ibu Artalita itu Oh, Pak. Kok? Yang Ibu Ayu cewek? itu, iya. yang cowok? Udah nggak ada. Oh. Dari saya pacaran sampai saya nikah tuh saya tinggal sama mertua saya itu Pak. Kok? Oke. Wow. Nah dari situ ribut-ribut, tapi nggak pernah ada buktinya. Akhirnya dari situ mulai tuh, kok dia tuh ngurang-ngurangin dana yang biasanya dia transfer ke Australia kok, gitu. Kan di sana itu pengeluarannya sangat tinggi ya kok ya. Ditambah saya kan anak saya yang kedua itu kan ada kebutuhan khusus. Jadi itu ada terapisnya, bayarnya per jam gitu kok. Terus ada, ini udah saya catat semua nih, nanti kok lihat ya kira-kiranya. Sebulan tuh bisa. Yang anak yang kedua? Yang kedua, yang pertama. Sebulan ini segini? Bisa segitu, itu aja masih belum saya masukin yang lain-lain kok. Dia itu ngirimnya kurangin drastis kok. Kadang kan kayak 2 bulan tuh nggak ngirimin, cuma kirimin sedikit doang gitu loh. Oke. Sedangkan kan kalau di sana tuh harus bayarnya kan nggak boleh telat ya kok ya. Tapi ini semua kebutuhan ini emang kemauan dia atau kalian berdua? Atau saya gimana? itu memang dari awal kan nggak pernah mau ke Australia kok. Itu kan atas dasar mami mertua saya yang suruh. Saya kan nggak tahu apa-apa di Melbourne ada IVF, ada apa sih nggak pernah tahu kok. Justru mertua saya dan suami saya tuh yang kayak maksa saya udah tinggal di situ aja gitu kok. Istilahnya kayak biar dia itu nggak diganggu-ganggu lah sama si perempuan Awalnya itu. kamu nih Nggak tahu belum paham tadinya, kan belum ceritanya nih ya. paham. Terus kemudian? Nah dari situ udah mulai dia kurangin drastis ya kan, terus terlambat banget kan. Ya saya itu karena udah kalang kabut, saya tuh jadi minjem ke teman-teman saya yang di Indo kok waktu itu. Untuk nutupin biaya hidup saya di sana yang si suami saya ini belum kirimin dan udah dikurangin banget, nggak cukup Kamu juga gitu loh nggak ada kok. pegangan uang? Nggak ada Maksudnya karena tabungan sendiri? sistemnya dia itu gini, misalkan dia kasih nih ya, itu pun kurang. Saya mau nyimpennya gimana? Nah kalau dia kan bisa lihat tuh rekening saya ya kan. Kamu masih ada nggak? Ada segini. Ya udahlah kirimin nanti kalau udah 0 aja gitu kok. Memang dia itu sengaja biar saya tuh nggak nyimpen uang. Dia takut nanti suatu hari kalau misalkan saya ada simpanan saya pergi gitu loh sama cowok lain gitu loh kok. Itu dari awal begitu? Dari awal begitu. Oh. Kalau ke Indonesia, saya kan pergi ke Indonesia nih kok, tiap kali bayi tabung saya pulang ke Indo gitu kan. Itu tuh nggak pernah saya dikasih rekening kok, sama sekali nggak pernah. Jadi dia tuh kayak transfer ke mbaknya saya, ke babysitternya saya. Kamu nggak curiga awal-awal? Nggak curiga, saya pikir ya mungkin sistem dia keuangannya kayak begitu dari kantor gitu loh kok. Tapi di awal-awal memang dia suami yang baik apa bagaimana? Atau kamu sudah melihat ada gelagat-gelagat ini sih kok. Memang ada, ya kan jarang pulang juga kok dia. Kalau saya pulang ke Indonesia tuh dia suka kayak pulangnya tuh pagi-pagi jam 3, jam 4 pagi gitu kok. Tapi nggak bilang mau dari mana gitu. Terus kamu maksudnya nggak pernah membahas hubungan kalian? Setiap kali saya bahas itu marah-marah terus kok. Kayak wah itu omongan binatang semua tuh keluar. Oh jadi kamu jadi capek takut. sendiri, takut gitu. Nggak Tapi mau dia ribut nggak main tangan? Nggak pernah kok. Oke. Terus habis itu dari kelanjutan kamu tahu dia selingkuh. Oh, kamu tidak pergi mencari tahu ini perempuan siapa, selingkuhannya ada berapa, terus kenapa ada anaknya? Nah, setiap kali saya mulai pertanyaan ke situ dia langsung marah, kayak langsung cut aja, nggak boleh terusin gitu loh. Intinya karena buat kan, dia itu nggak benar. Nggak usah ngomong lebih jauh dari situ lah, itu udah nggak benar, itu berita gitu loh. Oke. Terus? Dari situ saya mulai utang-utang sama teman-teman saya, terus pakai rentenir juga, terus dibungain gede banget kok gitu. Kamunya? Oke, terus?
Gitu kan, maksud saya kan memang saya nggak pernah mau tinggal di sana juga kok. Saya kan pengennya tuh ya udahlah, udah tahu segitu beratnya, ya udahlah mendingan cari apartemen yang biasa aja lah atau pulang ke Indo gitu loh kok, ya kan. Kamu Tapi udah sempat ngomongin itu ke dia? udah berkali-kali, udahlah berat begini, apalagi kamu udah ngiriminnya juga udah kurang-kurang, udah gitu 2 bulan bisa nggak kirimin, kan saya nggak ada cover kok di sana, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa gitu kok. Tapi Nah, tapi dia bilang gini, udahlah malu amat tinggal di apartemen gitu, kesannya kayak dia mau nunjukin dia ini anak konglomerat lah gitu kok. Pengennya tuh isinya di sana tuh hedon lah, punya rumah bagus, punya apa ART banyak, punya PA banyak gitu kok. oke. Jadi kayak meng-image diri dia tuh, oh nih gua nih orang kaya nih, bini gua harus hedon gitu loh. Bukan dari kamunya itu. Saya nggak pernah kok, kalau saya kan memang semuanya kan dana kan dari dia kok. Saya nggak pernah kayak, kirimin dong segini. Nggak pernah kok, orang dia aja ngirimin saya kurang-kurang, terus terlambat, masa saya mau hedon sendiri kok. Nggak cukup juga dong. Tapi Gitu. bisa dibangun cerita, Mm-mm. bisa juga dibangun cerita kesannya kemauan kamu Iya, kan? kesannya kayak, ih si Lani ini kayaknya pengennya tuh tas branded lah, apa-apa. Padahal itu semua dia yang beliin saya kok. Nggak pernah saya beli sendiri tuh, nggak pernah. Gitu loh. Oke, Mm-mm. oke. Terus kelanjutannya sampai kamu total anak jadinya berapa? 3 kok. Oke. Mm-mm. Terus dari kamu kan taunya dia ada perselingkuhan pas anak kedua. Iya. Nah, kenapa bisa sampai ada anak ketiga? Karena mertua saya tuh bilang gini, udahlah masa mau ribut-ribut terus sih, mendingan kamu itu fokus di Melbourne aja deh, ngurusin anak-anak kamu, fokus. Kan di sana telurnya masih banyak tuh kok. Oke. Kan mahal kan frozen itu per tahunnya kan berapa tuh kok, ya Iya, kan? iya. Jadi kenapa nggak digunain aja, biarin mami tuh banyak cucu, dia bilang kayak gitu. Jadi Oke. udahlah, mau koko gimana di Indo kamu gak usah pikirin, ada mami kok gitu. Kamu di sana fokus ngurus anak aja, ngurusin anak sekolah gitu kok. Nah, masalah perselingkuhannya ini nggak jadi beban buat kamu untuk melangkah? Beban, tapi saya nggak bisa ungkapin, saya nggak punya bukti kok. Tiap kali ini kamu kata si ini begini, itu bohong, kamu cuma dibego-begoin doang, fitnah gitu-gitu kok. Jadi kamu ini ya, ngebatin Iya, jatuhnya? ngebatin gitu. Akhirnya saya mikir, udahlah saya di Melbourne aja deh, daripada terus ribut terus di Jakarta, ya buat apa ya, saya fokus sama anak-anak saya aja kok situ. Oke, kamu IVF lagi di situ? IVF lagi, dapatlah anak ketiga di tahun 2016 kok. Oke. Gitu. Nah, tahun 2019-2020 itu kan COVID ya kok COVID, ya. betul. Dia nggak intens lagi, ngirimnya juga kurang-kurang banget gitu kok ya. Mm-mm. Saya tuh ada inisiatif ya biar lebih ringanan lah gitu kan. Saya banyak baju-baju pesta yang mahal-mahal tuh kok, dulu itu baju-baju pesta yang bisa saya sewain gitu kok. Saya tuh bikin butik. Oke. Mertua saya sama suami saya nggak setuju. Pertamanya setuju, ya udahlah nggak apa-apa daripada nggak kepake jadi sampah. Ya udah saya sewa butik di PIK kok, di PIK 2. Ada teman saya yang punya ruko di situ. Itu biar apa? Maksud saya karena bisa memperingan inilah kok, jadi saya bisa ada masukan dari situ satu. Udah Oke. gitu bajunya biar nggak mubazir kok, bisa Itu disewa-sewain. baju dibeliin atau kamu yang beli dulu? Dulu itu setiap kali ada pesta tuh suka mami tuh beliin di Oh, mereka penjahit cukup royal ya sama kamu ya? royal Oke. gitu. Udah gitu kok, karena butik itu saya udah telanjur iyain ke teman saya, kan itu harus minimal 2 tahun tuh kok, ya kan? Belum saya renov semua-muanya dari atap, ini kan semua hampir 1 M juga lah ya kok ya. Tuh. Jadi saya tuh pinjem-pinjem lagi lah ke teman-teman saya kok, gitu. Karena saya udah keburu iyain. Kan tadinya saya udah minta izin juga sama suami saya, sama mertua kan boleh. Di ujung-ujung udah tahu saya habis banyak, udahlah tutup aja nggak usah. Nah kan orang kan harus bayar kok, gitu loh. Nah, itu uangnya bagaimana itu Jadi yang kamu pinjam-pinjam ke orang lagi kok, ke teman-teman saya, terus dibunga-bungain lagi. Jadi tuh, waduh, Oh, terlilit-lilit jadi dia nggak bantu akhirnya. kamu beresin itu juga? Nggak mau tadinya. Pertama si suami saya ini mikir, itu salah si Lani sendiri tuh, nggak bisa nggak bisa kontrol keuangan kayak gitu Iya. kok. Saya cerita ke mertua saya nih, Lani ini terlilit-lilit begini. Loh kok bisa sih kamu tuh udah dikirimin Koko begini-begini? Iya kan Koko kan sering kiriminnya juga kurang-kurang. Akhirnya Lani tuh untuk nutupin biaya yang udah harus bayar jatuh tempo biar nggak kena denda itu, saya pinjam ke sana pinjam ke sini kok, dan di bunga-bunga itu hampir 2 kali lipat kok per orang. Gitu. Jadi mertua saya bilang, waduh itu total berapa ya gitu kan. Dulu tuh saya nggak inget lah totalnya berapa kok. Pokoknya saya tunjukin lah, saya tuh transfer ke sini, transfer ke situ, pinjam ke sini, pinjam ke situ. Sama mami saya tuh dipanggil lah semua tuh rentenir-rentenir teman-teman saya tuh diberesin lah di Indo kok. Saya masih di Australia tuh. Oh. Udahlah kamu tenang aja, udah mami beresin lah. Aduh duit segitu sampai gede banget sih urusan gitu. Dia malu lah kok, pikirnya mantu orang kaya masa utang-utang gitu loh kok. Jadi dia itu pakai auditor lah kok, satu-satu itu ditanyain, ini Lani untuk apa, beli apa, ada kamu ada kerja sama Lani? Enggak ada tante, memang Lani waktu itu dibilang katanya suaminya
belum kirim. Oh, dia Dan investigasi. dia panggil si pengacara Sofyan Sitepu yang di Lampung itu kok, ya Tapi kan? sesuai itu investigasinya dengan keteranganmu. Sesuai. Jadi Karena nggak kan ada dari masalah. awal saya cerita semuanya ke mertua saya. Cuma untuk lebih yakinnya, mertua saya mungkin nggak mau percaya satu pihak lah. Jadi dia panggil semua orang itu yang terkait utang piutang itu untuk dia tanyain satu-satu kok. Sama pakai pengacara juga. Udah ditelusurin, dia lunasin lah semuanya kok. Tapi bunga-bunganya nggak mau karena dia ngerasa utang pokoknya aja deh, bunga-bunganya kalian kayak rentenir aja tuh, kayak lintah darat, nggak, gue nggak mau lunasin kalau bunga-bunganya. Nah udah gitu, udahlah diberesin sama mertua saya suruh pulang kok ke Indo. Lanjut. 2020 itu pulang, terus saya dapat kabar lagi nih kok, kabar burung lah. Sebenarnya saya tuh nggak pernah cari tahu, tapi ada aja lah namanya di Jakarta kan, kalau ngeliat suami saya tuh ada sama cewek lain pasti ngomong dong sama saya. Oh, gitu. kembali lagi ada berita. Ci, itu kayaknya si Koromi ada ini lagi ya, anak lagi ya. Soalnya terakhir ngelihat itu ceweknya tuh hamil gede. Jadi yang si NO ini udah punya anak kan tadinya, si Emily itu namanya. Yang kedua ini, Terus? Yang kedua ini di tahun 2020 hamil lagi kok. Oh, ada lagi selain NO ini? Enggak, maksudnya NO itu hamil lagi, anak kedua gitu. Anak pertama udah ketahuan tuh, gitu. Anak keduanya itu lahir di tahun 2020 akhir Desember pas saya pulang ke Indo. Gitu. Jadi suaminya punya 5 anak totalnya. Dan kamu nggak tahu ini. Nggak tahu, saya mikir punya bukti. udahlah kalau percayaan mereka tapi saya nggak pegang bukti nanti kan ribut lagi kok. Dipikirin orang sakit jiwa apa ya nuduh-nuduh gua terus nggak ada bukti gitu. Nah info yang berikutnya kamu dapat dari siapa? Dari salah satu teman saya. Terus kamu telusuri? Saya nggak bisa telusuri soalnya gini kok. Kalau saya pulang Indo, supir dia yang atur, ya kan? Setiap kemana dia video call. Jadi sebisa mungkin saya kemana nggak boleh ketemu sama si perempuan itu, dia atur gitu loh kok. Disuruh bawa ajudan, bawa mbak-mbak, bawa neni, bawa anak. Ya gimana saya mau telusurin, kabur kan ketahuan kok. Supir kan semua dia udah setting. Kamu di penjara banget kok dari dulu tuh udah bener-bener psikisnya tuh saya tuh sebenarnya udah nggak kuat banget gitu loh kok. Dia yang punya salah istilahnya ya tanda kutip, tapi kok saya yang di ini banget kok nggak boleh. Temen aja diatur kok. Ini ketemu siapa apa? Ditanyain semua tuh pembantu-pembantu tuh, non tadi sama siapa, ketemu siapa, telepon siapa. Dia sampai kayak begitu. Kamu kenal di mana sih? Di Lampung itu saya SMA, teman SMA kok. Oh kalian teman SMA? Di Lampung dari tahun 2001 kita pacaran di Lampung, masih SMA kelas 2. Oh hubungan kalian nih hubungan bener nih pacaran dari SMA. Pacaran SMA sampai married gitu. Terus kamu tahu dia anak orang kaya dan lain-lain itu awalnya belum tahu? Tahu karena kan di Lampung tuh kecil ya kok ya. Jadi sosok Ibu Ayin itu di Lampung memang terkenal lah gitu kok. Terkenal orang ada gitu. Terkenal memang Markus sih. Jadi memang kayak di politik-politik gitu orang itu memang terkenal sih kok gitu. Tapi kenapa kamu berani melangkah menikah dengan dia itu? Karena dulu kan dia effortnya benar-benar sangat ini kok. Effortnya besar. Kalau yang lain kan cowok-cowok lain kan cuma ajak pergi dong. Kalau ini kan benar-benar dari SMA udah serius mau nikahin saya kok. Berarti dia sayang sama kamu itu? Tadinya iya. Tadinya iya. Iya, sampai minta ke papa mama saya, udahlah Lani nggak usah kuliah, saya mau merit aja sama Lani. Oh nggak boleh, Lani mesti lulus SMA dulu. Kalau memang mau tunggu Lani ya syukur, kalau enggak ya jangan deh, bilang kayak gitu. Terus kenapa bisa berubah jadi tidak sayang dia? Karena memang ini kok, seiring berjalannya waktu ketemu cewek itu kan mungkin jadi pengaruh tergoda ya bisa juga kok gitu. Kamu udah pernah lihat akhirnya tuh perempuannya si NO ini? Nggak pernah lihat justru kok, karena kan dari kabar burung nih, ketemu katanya di kondangan kok bukan Lani yang diajak malah si NO ini, ya kan? Terus pergi kemana ke Kelapa Gading, ke mana tuh nonton di daerah situ kok. Oh dia terang-terangan juga ya? Nggak berani daerah selatan, kalau selatan saya selalu di situ. Dia ngajaknya tuh ke daerah Gading, ke Mayoran gitu kok. Oke, nah akhirnya bagaimana kamu bisa punya bukti? Nah itu di tahun 2024 ya kok ya, malam-malam nih. Pokoknya dari 2020 ke 2024 tuh masih ya adem-adem lah gitu kan, masih karena nggak ada bukti ya saya nggak bisa simpang siur lah, katanya si ini kata situ, kamu nggak usah dengerin lagi deh gitu loh. Itu bohong semua, cuma pengen mecahin kita doang, dia bilang kayak gitu. Akhirnya di tahun 2024 itu kok malam-malam ya saya lagi pergi sama anak-anak saya, mama saya ditelepon sama suami saya, mah itu rumah di Melbourne saya udah jual, dia bilang kayak gitu. Terus tapi jangan bilang-bilang Lani. Di situ kan ada adik saya namanya Fanny kan kok. Si Fanny udah saya suruh pindah tuh malam itu juga. Jadi barang-barangnya bawa keluar aja karena nih rumah udah laku, dia bilang kayak gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong sama Lani ya mah, dia bilang kayak gitu. Ya nggak bisa dong Om, itu kamu kan kasih rumah buat Lani. Sekarang kamu jual itu rumah tapi Lani nggak boleh tahu, kan lucu kok. Dia beliin tapi atas nama dia.
Mobil juga beliin atas nama dia. Berarti kan saya kayak cuma izin pakai doang, bukan izin milikin gitu loh kok. Itu aja saya nggak pernah kayak yang, oh harus atas nama saya, kamu harusnya. Nggak pernah gitu kok. Dari awal memang saya nggak mau ke Melbourne kok, dia yang suruh. Gitu loh kok. Oke. Terus Lanjut saya cerita. marah-marah karena masalah rumah itu dijual. Saya langsung asumsi, oh ini pasti saya nggak bisa pergi ke Melbourne lagi dengan alasan visa saya udah nggak bisa katanya gitu. Terus rumah dijual. Jadi dia bikin alasan supaya saya ini nggak bisa ke Melbourne lagi kok gitu. Saya langsung mikir, oh ini kayaknya anaknya kan udah gede nih. Kayaknya mau disekolahin di situ kok. Tempatin di Melbourne. Oh ini Ngerti ada nggak? Maksudnya, konspirasi. iya, jadi kan ini rumah kosong nih. Adik saya disuruh pergi. Kosong dong, menurut cerita dia. Terus dia bikin cerita katanya dijual. Jadi saya langsung mikir karena memang udah nggak percaya ya kok ya. Saya mikir tuh, oh ini perempuan ini, si NO ini pasti bawa anak pertamanya untuk sekolah di sana pakai rumah saya gitu loh kok. Oke. Dan itu benar apa enggak? Kalau menurut cerita sih simpang siur memang si NO tuh bolak-balik ke Melbourne terus kok. Ketahuan dari koper saya. Kan kalau kita koper suka ada nama saya gitu kan, Lani, Mariska gitu. Itu namanya si NO itu di koper saya. NO ini siapa? Orang biasa kah? Iya, orang biasa. Orang biasa gitu. Pekerjaan apa kamu? LC. Gitu. Kamu udah pasti tahu itu? Tahu karena mertua saya ngomong, udahlah nggak usah pusing-pusing, itu kan cuma LC, cuma main-main aja lah, nggak Tapi usah. kamu belum menemukan bukti kalau real LC? Belum, saya nggak Belum, ya? pernah nelusurin sampai situ sih kok. Oke. Sampai sekarang kamu tidak punya bukti real LC? Nggak pernah. Oke. Berarti bukti sampai hari ini kamu nggak punya? Dari situ, itulah kok, saya marah kan karena saya mikir dia udah bawa perempuan itu ke situ, rumah saya dijual, saya ngamuk-ngamuk lah di situ, saya sampai lempar-lempar barang, pokoknya berantem lah kok gitu. Dia kayaknya udah nggak betah tuh, sehari 2 hari berantem, dia langsung pergi kok. Sampai 5 hari 6 harian nggak pulang. Saya ngomong sama mami mertua saya, ini kok nggak pulang-pulang, kenapa ya Mi? Ya kamu sih ribut-ributin masalah rumah di Melbourne, ya udahlah namanya kamu nggak bisa kesana lagi, anak-anak udah nggak bisa kesana lagi, ya jual aja kan kita untung dengan harga itu, dia bilang kayak gitu kok. Tambah saya ngamuk lah pokoknya, kata mami ini Lani udah ngamuk banget ini, katanya Koko nih sampai takut pulang. Dari situ kok dia jadi kayak mau playing victim tau nggak? Karena dia udah ketahuan nih perselingkuhannya tuh sama si NO sampai bawa tuh cewek ke Melbourne, dia itu sebulan dari ribut-ribut itu dia ada kiriman surat panggilan dari Polda Lampung kok. Menyatakan saya sebagai saksi atas tuduhan penipuan penggelapan dari PT suami saya. Gitu. Kenapa tiba-tiba ada begitu? Saya juga nggak ngerti kok. Dibilang dia mengulik-ngulik kasus utang piutang yang udah lama yang udah diberesin sama mertua saya itu kok. Gitu. Apa itu? Arahnya mau kemana itu? Arahnya sebenarnya kan itu utang piutang udah dilunasin sama mertua saya. Dia tuh membuat cerita seakan-akan saya tuh ada tipu daya gitu untuk suamimu ini yang bikin begitu. Iya, jadi kayak ada kerjasama dengan teman-teman saya yang rentenir segala macam. Dia itu masih nggak terima lah maminya tuh melunasi utang-utang saya tersebut kok gitu. Dianggap ini pasti ada kerjasama nih, pasti ada penggelapan uang. Sedangkan saya kan nggak pernah kerja di perusahaan dia kok. Saya kan ibu rumah tangga biasa. Gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin kamu masuk penjara? Iya, dari situ dikirimlah surat panggilan saya, surat panggilan teman-teman saya yang udah dilunas-lunasin itu dipanggil kok semua ke Polda setiap bulan kok. Dalam sebulan aja bisa dipanggil 2 kali. Jadi kau di penjara sama dia? Iya, dari saksi, nggak lama dari situ saya dijadiin tersangka kok, sama yang orang-orang yang bunga-bungain saya itu juga. Berapa lama proses dari BAP sampai jadi tersangka? Dari 2024 Mei. Waktunya berapa bulan? Setahun kok dipanggil-panggil terus. Oh, setahun itu prosesnya? Dipanggil terus proses, tapi di tengah-tengah dia langsung jadiin saya tersangka kok. Oke. Habis itu masuk pengadilan? Nggak sampai pengadilan, saya masih ditanya-tanya soal ini uang kemana Kak Ibu untuk biaya apa begini-begini. Jadi kayak seakan-akan saya kerja sama orang-orang itu dibuatlah satu cerita saya ini menipu dan menggelapkan uang perusahaan dia kok. Oke. Gitu. Tapi kamu sampai ditahan itu? Iya, jadi panggilan terakhir saya ingat di 28 Mei 2025 lagi BAP, tiba-tiba selesai BAP, iya Ibu surat penahanan Ibu sudah ada. Jadi Ibu malam ini udah langsung ditahan di Tahti Polda Lampung. Berapa lama itu? 45 hari, Pak. Itu pas saya digeret-geret tuh, Pak. Saya kan kaget, namanya orang di BAP kan saya pikir kayak biasa ditanya-tanya gitu kan, Pak. Terus sampai di situ handphone saya disuruh ambil. Saya mau ketemu anak-anak saya mau telepon anak saya gimana gitu loh. Ibu mau diminta handphonenya baik-baik apa mau kita rampas secara paksa. Jadi saya sampai kayak gini Pak, handphone saya tuh dia kelilingin saya mau ngambil secara paksa Pak.
Oh, diperlakukan kasar? Iya, udah gitu digeret-geret ke sel ya Pak ya, dari ruang BAP itu kan malam-malam ya Pak ya. Saya mau kasih tahu mama saya, mau kasih tahu anak-anak saya nggak sempet Pak, handphone saya udah diambil semua. Kenapa dia apa sebegitunya ya? Karena dia bilang katanya kalau udah jadi TSK tuh sampai kapan aja bisa ditangkap gitu loh Pak. Dan ini surat penahanannya udah keluar. Dia bilang ibu ini sudah dicurigain lama dan bukti-bukti yang ada dan pengakuan ibu dan pengakuan yang lain itu sudah mengarah ke situ gitu Pak. Saya bilang saya nggak bisa lah, masa saya ditahan kayak gini, saya nggak pamitan, nggak bawa baju Pak, cuma bawa diri. Jadi Terus kamu langsung dimasukkan ke dalam penjara, kamu nggak boleh telepon siapa-siapa. nggak bisa, nggak bisa. Udah gitu saya malam-malam gini saya mesti ngomong dulu sama mama saya Pak, tolong Pak nggak bisa Bu, ini handphone udah langsung diambil. Udah gitu powan-powannya geret saya ke sel ya Pak ya. Dari BAP ini kan ruangan penyidik di sini. Saya nyebrang ke ruangan tahti itu Pak ya. Ada 2 lantai. Saya ditaruh di lantai 2 itu semua lorong tuh cowok-cowok semua lupa nggak pakai baju. Saya cowok-cowok semua narkoba. Kan saya ketakutan Pak, nggak pernah kayak begitu lihat orang-orang kayak gitu. Kamu ditaruh di sel sendiri? Jadi satu lorong itu semua cowok kan sel gitu Pak ya. Ya, Itu betul. cowok semua dan saya paling kecil di sini kayak sel tikus gitu, nggak ada lampu, nggak ada air Pak. Terus bener-bener udah nggak layak banget lah Pak saya taruh di situ. Saya bilang saya tidur di mana? Ya, tidur di bawah lah Bu, nggak boleh bawa kasur dia bilang kayak gitu. Sampai bawa tikar aja nggak boleh Pak. Jadi pakai kayak yang plastik kecil yang tipis gitu loh Pak, yang buat baby jalan itu loh Pak. Itu pun harus kecil, nggak boleh gede-gede, nggak boleh bawa selimut, nggak boleh bawa bantal. Dia bilang, emang ini hotel, ibu pikir? Ini penjara atau nggak, Bu? Dia bilang kayak gitu. Saya sampai nyembah-nyembah, Pak. Waktu itu saya sampai sujud, tolonglah, Pak. Jangan ditaruh di situ saya, Pak. Saya takut. Ya, Bu, ibu nggak bisa milih lah, Bu. Emang udah peraturannya seperti itu. Dia bilang kayak gitu. Tapi saya diginiin, saya udah mohon-mohon ke penyidik, tangan saya disengkat gitu, Pak. Saya malah digeret sampai ke atas, ke sel yang tikus itu, Pak. Dia bilang, kalau ibu masih bandel nanti saya suruh penjaga piket yang geret ibu loh, cowok semua. Yang geret saya itu pawon-pawon, Pak. Gitu. Pasal yang dituduhkan penggelapan. Penipuan penggelapan. Kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak pernah melakukan itu? Nggak pernah, saya ngerti menipu menggelapan perusahaan, saya juga nggak ngerti, Pak, gitu loh. Untuk urusan kantor aja saya nggak boleh ke situ. Saya nggak pernah kerja apa-apa lagi, Pak. Gimana saya bisa nipu dan gelapin uang perusahaan dia? Saya nggak pernah ada organisasi apapun di perusahaan manapun, saya nggak pernah, Pak. Karena kan gimana ya, gue kalau di posisi kamu ya, maksudnya gue pacaran sama ini orang dari SMA, everything seems good, tapi gue nggak kebayang kalau misalnya dimasukin penjara sama orang yang gue cintai. Iya, sampai gelap semua, saya sampai nggak bisa mikir lagi, Pak. Namanya tiba-tiba digeret, tiba-tiba taruh di sel gitu, Pak. Terus pakai baju tahanan yang merah itu, suruh pegangin di tahanan gitu, Pak. Kamu pernah kebayang nggak sampai ada di kondisi kayak begitu? Udah mau mati rasanya pas suruh pegang itu, terus foto yang apa tuh yang kapak depan samping itu, Pak jangan kayak gini Pak, jangan disebarin Pak. Enggak ya, memang peraturannya gitu Bu, masuk sel ya harus difoto dulu dengan kayak gitu. Disuruh pakai, kan saya biasa pakai baju girly gini ya Pak ya, disuruh ganti kuku, saya disuruh copotin satu-satu sampai berdarah semua Pak. Nah emang ibu ini masuk penjara mau pakai kuku kayak begitu, lepasin sekarang, dicopotin semua sampai berdarah-darah Pak. Oh, dari merekanya itu? Suruh saya cabut sendiri. Oh. Cepet Bu, kalau memang masih lama-lama kita geret. Kalau kamu kembali ingat itu, apa yang kamu bayangkan saat itu yang kuat lagi kamu rasanya. Kayaknya dunia saya tuh runtuh loh Pak di situ Pak. Saya mikir, aduh saya ngeliat anak saya nggak bisa, telepon nggak bisa, mau ngadu ke mama saya nggak bisa gitu loh Pak. Tidur malam itu pun udah nggak bisa lagi Pak. Akhirnya saya tanya, saya bisa nggak dijenguk selama seminggu? Nggak bisa Bu, dia bilang kayak gitu. Jadi tetap diisolasi di situ selama seminggu Pak. Jadi selama di dalam, kamu bayangkan siapa, kamu pengen ketemu siapa? Saya ngeliat tuh cuma ada jendela kecil, saya mikir ya ampun, saya ngeliat matahari aja nggak bisa loh Pak. Saya ngeliat WC-nya tuh cuma segini, saya mau mandi nggak bisa Pak, saya mau berlutut aja kelihatan sama CCTV-nya Pak. Itu pengalaman paling menyedihkan dalam Paling pahit hidup selama saya hidup, saya nggak pernah kayak gitu Pak. Apalagi saya nggak pernah ngelakuin itu semua, saya nggak pernah Pak, nggak ada berani-beraninya juga saya. Terus gimana kamu bisa tahu kondisi anak-anakmu saat itu? Anak-anak siapa yang pegang? Yang pegang yang mertua saya sama suami saya Pak. Saya sampai bilang tolonglah saya dijenguk sama mama saya, sama anak-anak saya. Oh nggak bisa Bu, peraturannya ibu seminggu di sini dulu, nggak bisa ditemuin siapa-siapa.
Oh, berarti mereka itu tahu kamu di penjara, tapi mereka tidak datang, nggak jenguk kamu. Karena kan masih kecil juga belum ngerti juga, Pak. Jadi Bukan suamimu. suami saya bilang, tolong saya hubungin ke suami saya mau ngomong. Ya ibu pakai handphone dulu aja, handphone ibu dulu. Saya hubungin, dia nggak mau angkat, Pak. Oh, jadi selama 40 sekian hari itu, nggak pernah sekalipun dia datang? Nggak pernah, Pak. Jadi seminggu di sel atas yang cowok semua itu, Pak, itu sampai orang tuh gotong royong lupa kasih saya selang air untuk saya bisa mandi, Pak. Oh gitu. Iya, itu tuh semua lumutan hitam semua. Oh, maksudnya itu narapidana lain Jadi kasihan? sel itu kasih selang, Dia kasih kasihan selang. sama Iya, kamu? kasihan ya. Masa nggak mandi-mandi gitu loh, Oh, Pak. kamu nggak mandi-mandi? Nggak mandi-mandi, gimana caranya mandi? Nggak ada air, Pak. Nggak ada lampu Oh, mereka juga. bantuin kamu? Bantuin ya, satu-satunya cewek di situ, mereka juga kesian, Pak. Mereka punya hati ya? Dia bilang, kita Mereka bertato punya hati gini, loh. mukanya serem, tapi kita nggak sekejam suami ibu loh, Bu. Dia bilang kayak begitu. Mereka sama- Iya, Pak, baik-baik banget, Pak. Oh, berarti mereka sempat nanya-nanya, ibu kenapa bisa Iya, ada di sini? nanya-nanya, Mami, karena takut saya apalah mau bunuh diri atau apa. Jadi diajak ngobrol biar tenang gitu loh, Pak. Pada baik-baik mereka di situ. Justru yang jahat penyidiknya itu loh, Pak. Nah, dalam seminggu itu ada anggota polisi yang ngajuin, udahlah Rani dipindah ke bawah aja, ada ceweknya 2-3 orang kasus narkoba, kayak gitu, biar ada yang nemenin lah gitu. Saya pindahlah ke bawah itu, Pak. Mm-mm. Ada lampu, ada air gitu. Itu pengalaman paling pahit kamu tuh. Iya, Pak. Setelah itu, akhirnya kamu kenapa bisa, maksudnya kamu tidak lanjut ke pengadilan? Karena nggak ngerti apa-apa, nggak bisa telepon siapa-siapa, terus blank kan, Pak. Saya berapa kali pingsan di situ, Pak. Karena udah bener-bener hidup saya udah gelap semua, nggak bisa Iya, karena ini. kamu kan Kayak belum mikir, orang-orang iya. juga mikir nih kayaknya udah depresi banget nih, mesti dijagain, takutnya bunuh diri atau apa gitu loh, Pak. Nah, dari situ mulai di BAP lagi tuh, Pak. Oke. Gitu. Dari situ si penyidik saya ini namanya Jerry Junior ini, itu setiap kali BAP ada berbuat gak senonoh sih sama saya, Pak. Dia megang-megang saya, terus ngajakin katanya, mau nggak Bu ini ke ruangan ini? Saya nggak mau lah, Pak, bilang kayak gitu. Namanya Jerry Junior, Pak. Apa itu yang dilakukan? Dia suka, ini kan saya lagi duduk, dia datang terus ngambil saya megang paha gitu, meluk-meluk gitu. Bu, ke ruangan yang situ aja yuk, yang sepi. Saya bilang, enggak lah Pak, saya di sini aja. Gitu, Pak. Dan setelah berapa lama di situ, setelah berapa lama di BAP itu, ada salah satu anggota polisi yang rekam saya lagi mandi, Pak. Gitu. Serius kamu? Mm-mm. Cowok dong. Kamu maksudnya lihat di rekam kamu? Dia apa? kasih lihat ke saya. Oh, dia kasih lihat rekamannya ke kamu? Kan itu agak pendek gitu ya, Pak ya. Jadi saya mau berlutut gimana saya pakai gayung itu tetap kelihatan karena itu CCTV kayak gini nih, kayak memayung gitu kan. Jadi tetap kelihatan lah semuanya itu. Terus dia bilang gini, kamu kalau mandi hati-hati nih. Dilihatin tuh sama di CCTV, dilihatin sama penjaga-penjaga yang lain. SOP-nya Masa gimana sih, Pak? Nggak boleh kan? Masa sih, Pak? Loh, kamu nggak percaya? Nih ada di handphone saya. Bilang kayak gitu. Oh, dia kasih lihat. Bugil, bener-bener. Jadi dia punya Di video. Zoom lagi udah ada videonya, terus dia capture nih. Saya aja sama polisi-polisi depan tuh yang jaga udah tahu badan kamu kayak apa, kayak gitu. Jadi kalau yang penyidik jadi junior tuh memang sering pegang-pegang saya, Pak, kalau misalnya BAP. Nah ini yang ada rekaman saya mandi itu penjaga di dalam, beda lagi. Tapi dia bestian tuh sama si polisi Jerry juga? Polisi juga. Lagi jaga Kamu di ingat situ. orangnya? Ingat Ingat mukanya? Ingat. Ingat namanya? Udah saya aduin ke propam juga, Pak. Abis dia udah ngerekam, dia capture, dia zoomin lagi nih. Nggak percaya kamu, saya punya rekamannya. Tahun berapa ini? Tahun 2025 Juni, Pak. Terus? Udah gitu, saya bilang, Pak, udah Pak, hapus aja. Nanti saya laporin propam. Loh, enggak nanti kalau kamu macem-macem baru nanti saya sebarin, dia bilang kayak gitu. Macem-macem apa nih, Pak? Jadi kayak mau nembak, tapi saya nggak mau terus gitu loh, Pak. Maunya dia apa? Maunya dia tetap selama saya jadi tahanan, saya jadi pacar dia. Jadi nanti dia bisa kasih makanan, kasih kayak kebutuhan. Saya kan nggak dikasih sama suami saya, Pak. Kayak maaf kata pembalut, sampo, sabun tuh nggak dikasih. Dia mau kasih semua, asal saya pacaran sama dia. Gitu. Pacaran apa? Dia sukanya kayak dikeluarin dari saya, pura-puranya saya di BAP, padahal dia manggil saya, Pak. Terus megang-megang juga. Oh, intinya gitu. Dia pengen tes, kamu bisa nggak diapa-apain bisa gitu? Bisa diiniin. Terus kamu saya lawan nggak terus? mau, saya nggak mau. Saya bilang, kalau Bapak nggak hapus, nanti saya keluar dari sini, saya laporin propam. Kamu mana bisa lapor-lapor gitu-gitu, Pak. Beneran pas lagi udah keluar, saya laporin ke propam, Pak, sampai dia diproses, gitu. Oh, sekarang udah diproses? Prosesnya itu cuma, kan ditanyain, dia pertama nggak mau ngaku. Terus dia bilang, kalau sampai saya tahu di handphone kamu saya periksa ada, kamu bisa dipecat loh. Dia langsung ketakutan, Pak. Dia menyatakan minta maaf. Gitu. Itu katanya tidak sengaja. Ada suratnya? Ada suratnya. Gitu. Berarti sudah terbukti dia mengaku? Sudah terbukti, Pak.
di depan bapak-bapak propam itu di kantornya, gitu. Terus Pak, di tengah-tengah sebelum saya penangguhan itu Pak, sebelum saya keluar dari sel itu, si Jerry Junior itu neken saya untuk saya suruh ngakuin hal-hal yang nggak pernah saya lakuin Pak. Jadi dia bilang gini, Bu, kasus 372, 378 ini cuma kasus sampah Bu. Sebenarnya Pak Romi itu pengen tahu Ibu tuh ada pacar ya, emang kayak gitu. Hah? Ibu Pak Romi? si Romi ini suami saya ini. Iya, loh dia nyebut tuh. Iya, dia bilang kayak Pak Romi itu curiga ibu ini punya pacar, dia bilang kayak gitu. Ibu ngaku aja deh, dia bilang gitu. Ibu nanti ngomong ya, ibu tuh sama kan dituduhnya sama salah satu pengacara saya Pak, gitu. Saya selingkuhnya sama dia. Dipaksa ngaku kamu pernah tidur di sini di hotel ini, sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat menjurus. Saya jadi tekan untuk ngomong Pak. Di BAP? Iya, di BAP diketik dan direkam Pak. Kamu tanda tangan akhirnya? Karena saya nggak tahu SOP-nya gimana, jadi saya iya aja Pak gitu. Direkam, udah gitu yang untuk pengakuannya tuh dia ngediktein. Kamu nanti ngomong ya, jangan gitu, kurang dramatis. Dia bilang, kamu tuh ini buka baju di sini jam segini, kamu yang ngajak duluan, posisinya kamu yang di atas, kamu sampai kayak begitu Pak. Laki-lakinya siapa ceritanya di situ? Ada salah satu pengacara saya Pak. Jadi, oh, pengacara itu ceritanya. Jadi sebelum saya ditahan itu, memang saya udah nggak tahan, saya kan dipanggil-panggil terus tuh Pak, udah nggak tahan, tolonglah, udah saya mau cerai aja, saya bilang gitu. Si pengacara ini ngebantuin, ya kan saya surat cerai ada di Romi, surat lahir, semuanya surat dokumen-dokumen tuh ditahan sama dia semua Pak, sampai paspor, surat lahir anak, surat lahir saya, ijazah saya, semua tuh ada di Romi. Jadi si pengacara ini ke Dukcapil untuk ngurusin surat-surat itu, kan menggugat cerai Pak. Gitu. Oh jadi yang aku tangkap kamu itu bisa keluar dari tahanan karena kamu disuruh bikin surat pengakuan itu. Iya, dan yang nyuruh ngomongnya itu Jerry gitu. Ibu mau keluar kan? Iya Pak, tolong Pak, saya udah nggak tahan lagi. Iya, jadi Pak Romi ini bakal kasih keringanan ke Ibu ya. Ya dalam arti Ibu akan keluar, nggak bebas ya, tapi masih dalam penangguhan, dia bilang kayak gitu. Jadi tahanan rumah lah, ngomongnya gitu Pak. Asal Ibu ngomong ya ini semua ya, Ibu begini, ini di hotel ini, saya ada tanggal-tanggalnya Bu, jamnya apa semua ada semua. Kalau Ibu nggak mau ngaku, nanti Ibu nggak keluar-keluar, Ibu tetap di sini. Kamu kan tinggalnya di Jakarta, kenapa kamu bisa ditahannya di Lampung? Makanya, saya kan tinggal di Jakarta Pak, terus kasus utang piutang aja saya di Melbourne. Orang-orangnya di Jakarta, nggak ada sangkut pautnya di Lampung Pak. Tapi kita semua dipanggilnya tuh di Lampung, saya sama yang tersangka-tersangka lain, yang memang nggak pernah ke Lampung sama sekali. Jadi begitu saya keluar dari situ Pak, ini masih ceritanya masih jauh ya. Okay. Dia suruh, ibu aku ini ya, nanti ngomongnya begini, posisinya begini, Ibu berapa kali, aduh sampai yang jorok-jorok pun dia arahin saya. Ibu blowjobin dia dulu ya, nanti rangkumannya. nanti Ibu apa sih, dia tuh ada fetish apa sih sama Ibu, begitu-gitu Pak. Aduh merinding saya mau jawabnya juga. Ini direkam loh Bu, dia bilang gitu. Ini udah persetujuan Ibu direkam, jadi Ibu nggak bisa bohong, kayak gitu. Dan saya udah punya bukti-buktinya, dia bilang kayak gitu. Kalau Ibu mau ada keringanan dari Pak Romi ya, nanti seakan-akan Ibu ini keluar jadi tahanan rumah lah, nggak di sini kan bisa lihat anak-anak, dia bilang kayak gitu. Jadi saya ikutin apa yang dia ngomongin Pak, dia yang atur saya ngomong apa. Intinya saya ikutin. Kamu bisa keluar. Setelah sudah berapa puluh hari di dalam? 45 hari Pak. Oh jadi kamu tersiksa di mental segala macam. Dia masuk lagi dari sisi situ. Iya, dia serang psikis, serang ya ini juga nggak senonoh juga kan, megang terus gini-gini lah, terus suruh kita ke ruang situ yuk Bu, nggak Pak. Tunggu, itu kan harus perselingkuhan kamu itu harus ada barang bukti dong ya. Kalau misalnya keterangan kamu saja, berarti kan dia menggunakan itu sebagai kamu sudah mengaku. Iya, dia pengennya tuh dari mulut saya lah Pak, tapi dengan dalih. Barang buktinya apa? Dia bilang saya punya barang buktinya. Jadi dia kumpulin saksinya tuh adeknya Romi lah, pembantunya Romi lah, orang-orang di Pakubuwono tuh dijadiin saksi sama dia, dibayar semua. Iya, jadi biar kuat lah ini ngelihat Bulani di hotel, ngelihat Bulani dijemput pengacara. Padahal selama saya hubungan sama pengacara itu sebatas untuk minta dia bantuin saya cerai aja Pak, dan dia pun bawa ininya, krunya banyak Pak. Tapi, selalu di ruang tamu. Maaf ya, aku coba being objektif ya. I don't want to hurt your feeling. I know it's very painful ya. Tapi pasti bisa di counter. Kalau memang keterangan kamu ini bohong kan, pasti kan bisa di counter kan. Iya, gitu. Iya Pak. Iya. How you gonna make people believe bahwa memang kamu tidak pernah selingkuh dan kamu diposisikan seperti ini? How ya? Bagaimana ya?
Karena kan saksi-saksinya dari dia yang dia bayar semua tuh orang-orang yang kok. Jadi saya itu juga nggak bisa ngelawan gitu loh kok. Kamu Jadi nggak ada bukti juga nggak ada di bukti situ. juga gitu loh. Karena selama ini saya mikir dia datang itu sama kru-krunya banyak dan nggak mungkin kita ngelakuin itu di depan orang-orang pekerja dia dong kok logikanya. Kan dia kumpulinnya si Princess Rose lah itu tuh adik ipar dia. Terus kayak babysitter anak-anak. Masa saya istilahnya mau begituan sama sama orang ini depan pekerja-pekerja dia sih Pak kan kok jadi kayak bunuh diri gitu loh. Iya, itu kan kalau kita pakai logic thinking ya. Mm-mm. Tapi kalau kita pakai bicara tentang we believe in God, Mm. kalau kamu mempertaruhkan nih, you punya anak, punya jiwa, Ya. bahwa kamu tidak berbohong dalam hal ini, Hmm. you will do it? Yes, of course. Oh, kamu mempertaruhkan itu. Saya pertaruhkan apapun asal saya bisa ketemu anak saya. Dan kamu pertaruhkan omongan kamu ini mengenai kamu di setup seperti ini, kamu pertaruhkan nyawa anak kamu. Kamu berani ngelakuin itu? Berani karena saya memang benar-benar yang saya omongin ke Kodensu ini semuanya benar. Saya capek. Oh, masa mau di setup tuh saya harus nurut terus gitu kok. Beginilah blow apalah buka bajunya gimana siapa duluan ada semua itu kok. Dia sampai kayak nikmatin gitu kok saya suruh ngomong gitu dia saya iyain dia tuh kayak nikmatin gitu loh. Oh, ini benar ya Ibu ya? Nggak ada unsur keterpaksaan ya. Saya mau ngomong tapi kan dia sambil ngerekam kok. Iya, gitu. kalau yang aku Disetting. tangkap dari semua penjelasanmu ini kamu kelar aja udah, kamu nggak punya itu ya. Oke, Dianggap laporanmu salah apa aja? terus. Dia menuduh saya penipuan dan penggelapan sama perzinahan kok. Ini kepada Saya yang penipuan penggelapan kan 372 378 udah. Terus dia bikin kasus perselingkuhan sama pengacara itu. jadi kamu tuntut siapa ini? Saya belum nuntut waktu itu saya mau minta diberhentikan gitu loh. Oh. Biar saya nggak dipanggil-panggil terus kok. Kan saya ini tidak melaksanakannya. Polda Lampung, Mabes sudah hentikan, Polda Lampung tidak. Masih terus. Kenapa? Nah, dia mau nunjukin gini nih, gue punya power, lu mau nyerang gue di GPK, lu menang, ya gue ke kejaksaan lah, gitu. Untuk narik lagi tuh ke si tersangka-tersangka itu mau Soalnya kalau dipanggil-panggilin lagi. dihukum, itu orang mainnya barang bukti. Dia ada direkam, apa segala macam, walaupun itu bisa dilakukan investigasi. Karena hukum bermainnya seperti itu kan. Jadi posisi kamu itu posisi susah sekali. Ditekan maju mundur nggak bisa apa-apa lah kok waktu itu, nggak ada yang belain saya juga, makanya saya minta tolong Karyo sama Pak Pablo untuk beresin ini supaya saya nggak dipanggil-panggil lagi kok gitu loh. Saya dari penangguhan itu ya kok ya 12 Juli 2025 tetap harus di rumah yang dia taruh di rumah perumahan dia kosong kayak rumah gudang gitu kok. Setiap Selasa Kamis saya harus wajib lapor ketemu Jerry. Sedangkan saya kan ditangkapnya bareng tersangka yang satu lagi kok. Tersangka yang satu lagi itu bisa pulang ke Bali, bisa pakai handphone, bisa Tersangka ketemu. satu lagi. Jadi saya waktu di BAP terakhir, saya sama Tiandri itu salah satu yang jadi tersangka di BAP bareng dan ditahan bareng. Oh, untuk beda sel. pasal penggelapan juga. Penipuan penggelapan. Gitu, dianggap ada kerjasama antara saya sama dia, gitu loh kok. Setelah penangguhannya bareng, tapi Tiandri bisa pulang ke Bali, bisa ketemu keluarganya, bisa pakai handphone. Saya nggak boleh kok. Saya dikawal supir sama Mbak dari Pakubono, tinggal di rumah itu, makan harus lapor, pergi kemana istilahnya sampai mau makan bakso aja harus lapor ke Jerry, harus difotoin, harus divideoin. Bulan ini jangan sampai ketemu siapa-siapa ya, jangan ketemu cowok ya, jangan ketemu teman-temannya ya apa. Di setting bener-bener kayak anak bayi kok, nggak boleh kemana-mana. Telepon anak-anak saya pun pakai handphonenya mbak aku itu dan didengerin gini, direkam dikasih tahu ke Jerry. Saya sendiri loh kok, istilahnya saya kalau ngelihat sosok mertua sama suami saya kan yang udah punya power gitu ya kok ya. Saya ngelawan mereka tuh seorang diri tuh kalau memang saya salah saya mana berani sih kok gitu loh. Nggak punya keberanian saya, tapi karena saya memang nggak buat kesalahan sedikit pun, makanya saya lawan dong. Terus kenapa kamu akhirnya memutuskan hari ini datang untuk melawan itu semua? Apa? Coba saya mau biar semua orang tahu kalau saya ini memang dikriminalisasi kok. Saya nggak mau dianggapnya, oh itu istrinya memang selingkuh, makanya dipenjarain sama suaminya. Kan pasti dia bisa counter begitu kok. Dan dia bisa bilang begitu juga ke anak kan nanti. Nah dari situ saya udah nggak bisa hubungin anak-anak saya, benar-benar 180 derajat beda total anak-anak saya. Jadi posisi anakmu ada di mana? Ada di mertua saya sama suami saya. Jadi kamu nggak pernah dikasih kesempatan untuk ketemu anak? Mau telepon susah karena handphone selalu dipegang susternya. Dianggapnya kan masih di bawah umur. Udah gitu sampai guru-guru di sekolah bingung kok maminya nggak pernah datang ya. Udah dedinya nggak pernah datang. Masa suster terus yang datang? Jadi saya diminta untuk datang ke sekolah anak saya kok.
Disitulah baru bisa ketemu anak saya. Oh, di sekolah. Jadi dengan keadaan terpaksa lah, jadi mereka bisa kasih. Tapi kalau diem-diem saya mau ketemu nggak bisa. Dianggapnya udah jangan diangkat teleponnya gitu. Oh, aksesnya dikurangin. Dikurangin, diambil handphonenya. Nanti ya siapa tahu saya telepon anak-anak saya dia bilangnya maminya nggak telepon gitu loh kok. Jadi ya dipersulit supaya saya nggak bisa ketemu anak saya, nggak bisa ada akses kontak ke anak-anak saya. Dan kamu katanya sudah lapor balik Romi dengan pasal perzinahan dan kekerasan rumah tangga di Polda Metro. Iya betul kok. Dengan barang bukti apa? Saya punya foto-foto yang saya dapat dari bulan kemarin saya udah dapat kok dari IG-nya nih cewek. Oke. Ada foto-foto mereka bersama sama anak-anaknya juga. Tunggu dulu. Mereka sudah menikah posisinya. Nah kita nggak tahu ada pernikahan apa enggak kok. Tapi yang jelas mereka udah punya anak 2 itu yang tadinya nggak ada nama bapaknya di belakang Dharmanya itu. Sekarang udah ada Dharma. Which is itu kan berarti mengakui aib dia sendiri dong kok. Tunggu, surat-suratnya bagaimana? Ada ya suratnya. Karena kan kamu masih sah. Iya. Dia kan kalau mau nikah harus siri kan? Nggak bisa nikah sah juga. Ya nggak bisa. Katolik. Kalau sampai dia menikah dan ada bukti dia menikah secara hukum, sedangkan masih punya istri, paham kan maksudnya kan? Paham. Ada nggak kemungkinan dia sudah menikah secara hukum? Kita nggak ada menemukan mereka nikah di mana, kita nggak tahu kok. Mungkin ada pun dia pasti diem-diem, ya kan? Kita nggak ada ketemu Atau mungkin suratnya. belum menikah. Mungkin cuma punya anak aja, kita juga nggak tahu. Yang jelas anak-anak dia sama si NO itu udah ada di rumah Pak Kubono sekarang bareng sama anak-anak saya kok. Di situ makin susah saya mau kontak anak-anak Oh, saya. jadi anakmu ikut sama si NO itu? Iya, NO-nya sih nggak dibawa ke situ katanya. Saya kan tanya-tanya pembantu situ. Ada IG-nya NO itu? Ada. Tapi ini kan dari kamu ya? Iya. Artinya pihak sana juga berhak untuk Mengcover. punya hak jawab kan? Iya. Bener kan ya? Di GPK aja dia nggak berani datang kok. Kan kita kan harus kumpulin pelapornya, semua saksinya. Yang datang cuma si Budi yang penyidik temannya si Jerry itu aja. Ngerti. Jerry-nya sendiri aja nggak mau datang. Ya maksudnya di sini nama-nama yang disebut. Kalau memang berkenan untuk punya hak jawab dan mengklarifikasi, saya sebagai pemilik podcast membuka ruang itu karena saya kan posisinya di tengah ya. Iya. Kita kan mendengarkan dari dua sisi gitu, bukan tidak percaya atau gimana gitu. Iya, memang harus dua sisi. Betul. Jadi kan tadi ada nama si penyidiknya, terus kemudian ada nama Rominya, ya silakan gitu loh. Kami membuka itu gitu supaya semua orang bisa menggunakan hak jawabnya. Karena kalau dengar dari cerita kamu, penonton sih nangkepnya sih ya penonton. Ngerti kan maksudnya? Iya. Kok bisa gitu sampai kayak itu begini? di set up serapih mungkin sampai nanti jawabannya harus gimana itu udah di setting semua. Jadi saat ini kamu ingin perjuangin apa jadinya? Yang pertama gini kok, kalau memang dia tuh udah nggak mau lagi sama saya, dia kan nikah baik-baik minta ke orang tua saya tuh. Kalau memang dia nggak mau lagi, ya udah tinggal pulangin aja ke orang tua saya. Jadi Baik-baik kamu aja. pengen cerainya aja udah gitu? Iya. Sama yang paling penting di hidup saya kan anak-anak saya kok. Kenapa dia nggak mau cerai kamu ya sampai sekarang? Sampai sekarang saya nggak tahu itu kok. Kenapa ya? Kalau ya kamu duga, kamu duga apa? Kalau saya duga sih dia tuh nggak mau ada pembagian harta gono gini kok. Feelingmu di situ? Liciknya dia, sebulan sebelum saya nikah di 2007, dia bawa notaris dia datang ke meja makan saya di rumah. Saya lagi sendiri nih, memang udah disetting. Ini tanda tangan, dia bilang kayak gitu. Apaan nih tanda tangan? Ini untuk catatan sipil, kamu tanda tangan aja. Tapi nggak boleh baca kok, ditutupin. Sampai notarisnya bilang, baca dulu Bu. Apa sih nih? Udah dia nggak ngerti, udah tanda tangan aja. Ternyata itu surat perjanjian pranikah. Gitu kok. Saya tahu isinya itu setelah saya udah di BAP kesekian kali. Kapan itu surat itu ditandatangani? Di 2007 bulan Maret. Setelah udah nikah atau sebelum? Sebelum, sebulan sebelum nikah. Oh. Jadi dia itu suruh saya tanda tangan tanpa saya baca dulu kok, gitu. Jadi udah disetting, dia nggak bakal dapet apa-apa nih. Dia kan setting nih seakan-akan saya berzina punya cowok lagi. Jadi bener dong surat pernikahnya itu kan dibilang kalau misalkan ada salah satu masalah apa itu harta itu seluruhnya milik suami dan anak-anak kandungnya di luar istri. Saya udah mendem udah terlalu lama loh kok, nggak tahu mau minta pertolongan ke siapa lagi loh. Kamu udah mentok ibaratnya begitu ya? Posisi saya berat banget kok karena saya udah mencoba menghubungi beberapa pengacara sampai sekelas Bang Hotman. Itu beliau juga nyerah ya, maksudnya mengoper saya ke 911-nya itu kok. Di situ pun saya minta tolong nggak diladenin juga kok. Ya saya ngerti sih karena kan ini lawannya kan orang kuat ya kok, mertua saya ini, Ibu Artalita Suryani ini, Ibu Ain ini sangat kenal di lingkungan para pejabat negara itu, dia kenal dekat gitu loh kok. Dia
powerful banget begitu ya. Seperti kita pernah lihat juga sih ke belakang dia kan juga ada hubungan dengan jaksa agung, jaksa penuntut umum, dulu pernah ada kasus suap juga gitu kok. Gitu. Jadi ya saya ngerti lah memang nggak akan ada yang bisa bantu sih karena memang lawannya ini sangat-sangat kuat kok gitu. Bahkan Bang Hotman aja istilahnya ya nggak mau bantu saya gitu, dioper ke 911-nya, 911 juga mau ngoper-ngoper lagi sampai ada beberapa anggotanya tuh pecah juga kok di 911 itu gitu. Intinya nggak ada yang bantu saya karena saya udah coba ke sana ke sini ya, dari pengacara yang terkenal sampai yang mohon maaf pengacara yang ya yang nggak begitu terkenal juga udah saya coba sounding ke sana, nggak ada yang bisa kok, nggak ada yang mampu untuk membantu saya gitu. Karena takut ya begitu dengan nama mertua saya sama suami saya udah nggak berani kok gitu. Takut. Karena kan kita tahu jelas ya Ibu Artalita itu dengan koneksi dengan para pejabat negara itu sangat sangat dekat gitu. Powerful banget kok. Kalau dengar dari semua kisahmu tadi ya, posisi kamu itu kan, maaf ya, kalau saya ada di posisi kamu, di sepatu kamu, saya pasti bertanya-tanya, kok gue bisa ada di sini ya? Iya. Gue nikah sama siapa sih? Gitu kan ya? Dan kamu nggak punya akses banyak ya sekarang? Sama sekali nggak ada akses. 3 anak? WA nggak bisa. Kalau yang satu kan memang belum bisa ngomong kok. Kadang-kadang bingung nggak? Nanya nggak sama Tuhan? Saya nanya, saya salah apa? Ini udah di luar kemampuan saya untuk berjuang kok. Bayangin, saya cuma hidup sama mama saya aja kok. Mama saya tuh udah tua ya. Cuma ngurusin saya makan, dimasakin. Udah, habis makan udah di kamar lagi, nggak tahu mesti gimana. Nanti mau viral-viral di handphone, di medsos, nanti salah lagi, ya kan? Nanti kena undang-undang apa lagi, saya udah nggak berani kok nyentuh-nyentuh itu, gitu. Jadi sekarang kamu akan fight sampai sejauh mungkin. Saya fight Walaupun sampai ada kemungkinan, kalau kita lihat, kalau saya baca ya, ada kemungkinan kamu bisa berhadapan dengan hukum lagi. Ya nggak apa-apa, karena saya yakin saya nggak salah kok. Walaupun ada kemungkinan kamu bisa masuk penjara lagi. Ya itu pasti, gimana ya, namanya orang perjuangin sesuatu kan pasti ada resikonya kok. Betul. Kamu sudah pikirkan sampai sana? Saya udah, istilahnya udah berdarah-darah, udah saya terjang aja kok. Daripada saya mau aman tapi saya diem, saya disuruh apa, ya nurut aja. Nanti dipanggil, iya nurut aja. Nanti di penjara nurut, ya saya udah nggak mau begitu lagi kok. Saya fight terus saya. Oh, karena kamu tadinya sudah lewat Saya udah jalur nurut itu. semua apa yang dia mau. Dia mau saya di penjara, saya udah di penjara. Saya suruh buat keterangan palsu, pengakuan palsu yang sampai menjijikan itu, saya utarain semua kok. Ada rekamannya dia pegang. Iya, itu pasti. Udah Ya, semua saya lakuin. anak sekarang umur berapa aja? 16, 14, 10. Oh, udah 16. Cewek berapa? Cewek 2, cowok 1 di tengah-tengah. Kalau mereka bisa dapat nonton ini, ya I believe in miracle ya. Setiap kali saya mau coba ngomong ke anak-anak saya itu, takut anak saya, udah dulu ya mami, I have a homework, I have to go. What do you feel? Tolonglah mami mau ngomong bentar, I don't have a time. Pokoknya mereka itu udah kayak diracunin otaknya terus, pokoknya jangan sama mami lah gitu. Tapi saking karena mereka tuh ada naluri pengen ketemu maminya atau pengen ngomong sama mami, mereka jadi kayak bingung kok. Satu, dedinya yang maksa mereka untuk nggak kontak sama saya. Kamu tapi nggak sedih tuh? sedih banget lah kok. Kan hidup saya tuh, kok lihat saya perjuangan dapetin mereka aja bayi tabung kayak apa kok. Gitu. Kok tahu kan IVF itu disuntik kayak apa kok. Terus sampai mood swingnya udah berat banget loh kok. Tadinya badan saya segini kok. Iya. Tahu kan bayi tabung itu kayak apa? Tahu. Moodnya tuh udah nggak karu-karuan. Tahu, menderitanya tahu. Hancur badan, hancur semua, ya kan. Tambah mulut-mulut mertua saya tuh ngomong, udahlah, kamu tuh nggak usah pusingin Koko mau punya cewek tah, mau punya anak tah. Itu udah bagian dari hidup dia. Kamu nggak berhak nanya-nanya dia kayak gitu kok. Jadi suruh terima aja. Kalau anggap suatu hari ya, mereka taunya ibunya ini tukang selingkuh. Itu yang mau di framing dia, saya yakin begitu. Terus kemudian dia taunya pencuri duit, begitu kan bahasa kasarnya. Terus mereka jadi benci sama kamu. Itu yang sekarang saya alamin sih kok. Karena benar-benar yang kecil aja tadinya so sweet banget. Apapun yang kalau saya ribut sama dedinya bercandaan gitu, selalu belain maminya. Dedi nggak boleh kayak gitu sama mami. Dedi jahat. Mami pokoknya Elora bela mami.
Pokoknya anak saya tuh belain saya banget mati-matian kok. Terus Tadi. bagaimana? Ada videonya. Bagaimana kamu bisa meyakinkan mereka ya kalau semua itu tidak benar nanti? Aku mikirnya tuh ke sana gitu. Gimana ya caranya? Karena 24 jam sama-sama kok. Terus gimana sih? Iya, paham. Di framing itu mami kamu pergi sama cowok lain ninggalin kalian. Iya, bagaimana? Terus begitu saya telepon kontak mereka disembunyiin. Oh enggak, mami nggak pernah telepon. Jadi kan susah kok. Ini semua hidup saya ini kayak disetting semua gitu loh kok. Anak-anak kan hak saya juga kok. Apa itu? Setelah di penjara, sempat ditaruh di rumah subsidi Lampung dan dijaga ketat polisi dan mau dibawa ke RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Iya. Tapi Lani kabur. Kabur karena selain disuruh bolak-balik wajib lapor kok. Suami saya tuh sama mertua saya tuh bilang itu Lani dibawa ke Rumah Sakit Jiwa aja tuh, Mah, ngomong ke mama saya. Karena saya nggak berani tuh ketemu dia. Andai kata ketemu pun dia harus ada surat tertulis dari Rumah Sakit Jiwa bahwa dia itu nggak ada bipolar, nggak ada NPD, nggak ada apa penyakit mental itu. Periksa dulu tuh, Mah. Saya ngeri ketemu dia bilang kayak gitu. Karena saya takut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, ya saya kabur lah kok ke rumah mama saya. Udah terjolimin banget, handphone nggak boleh pakai. Terus nggak lama sebelum saya kabur dari Lampung itu, pembantu ditarik, mobil ditarik, supir ditarik, suruh diem sendiri di situ sampai wajib lapor selesai, sampai nanti ada panggilan apa lagi. Suruh nurut, ya nggak mau saya kok. Udah disuruh ke Rumah Sakit Jiwa, terus nggak ada yang bantuin saya di situ, sama aja saya di penjara lagi dong. Kalau Tuhan kasih kamu pilihan, Lani, harta, bunuh gini, atau anak? Anak-anak kok. Sampai barang-barang saya di rumah itu kok disingkirin di garasi kok. Suruh keluarga saya ambil. Saya tuh ke rumah mama saya tuh cuma bawa badan. Barang-barang saya semua dari saya pacaran sampai detik ini ditaruh di garasi, ditaruh di kayak box-box itu, suruh ambil tuh gitu. Udah kayak dibuang kayak binatang kok gitu. Kalau udah cerai saya nggak masalah kayak gitu. Kan bukan hak dia, bukan hak saya lagi. Saya kan masih sah kok. Udah barang saya ditahan di situ, anak saya ditahan di situ, dia mau menghilangkan saya aja gitu dari dunia gitu. Dianggap hilang aja gitu. Kamu pengen ngomong apa nih ke Romi kira-kira sekarang? Untuk Romi Dharma Satriawan, saya meminta bahwa tolong jangan kriminalisasi saya lagi, dilapor-laporin lagi, dipersulit lagi. Pokoknya saya nggak mau ada kasus hukum lagi, dilapor-laporin lagi saya dan juga tersangka-tersangka lainnya. Tolong bebasin saya dari semua tuduhan ini karena memang saya nggak bersalah. Dan kalau kamu memang nggak mau lagi sama saya, tolong gugat cerai aja, diselesaikan aja baik-baik. Saya nggak minta harta kamu, saya nggak minta apa-apa dari kamu. Itu harta kamu, ya, bukan hak saya. Tapi tolong jangan persulit saya untuk ketemu anak-anak saya. Anak saya itu udah kayak nafas saya. Tolong jangan diambil dari saya gitu loh. Kamu ambil apa aja terserah, saya pun di badan lu nggak punya apa-apa kok. Tolong kembaliin anak-anak saya, apalagi anak saya itu ada yang kebutuhan khusus. Dia butuh maminya, dia nggak bisa ngomong. Itu aja kok, saya cuma mau anak-anak saya aja kok, sama saya jangan dikriminalisasi lagi, saya udah capek. Ada yang pengen kamu sampaikan sama mertuamu nggak? Ya untuk mami udah dari awal hubungan kami itu mami saksi hidup ya sampai sekarang. Tolong mami jangan belain Koko terus. Koko udah kriminalisasi Lani, udah siksa Lani lahir batin, udah nggak dikasih apa-apa, ya kan? Tolong mau bela anak nggak apa-apa. Saya juga punya anak, saya pasti bela. Tapi jangan giniin anak orang lain. Saya juga anak orang lain gitu loh. Saya juga punya orang tua, saya punya keluarga. Tolong jangan giniin saya. Mami juga perempuan loh, punya seorang ibu, punya anak, punya cucu. Masa tega giniin saya gitu loh? Apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari semua perjalanan kamu ini? Bahwa saya udah semua yang saya lakukan, udah saya setulus-tulusnya saya sama suami saya, sama mertua saya sampai istilahnya tuh udah diambil sama mereka dari saya SMA kok. Saya sangat-sangat berbakti sama mereka, udah mendarah daging sama saya gitu kok. Tapi saya diginiin, saya nggak terima kok. Saya nyesel banget saya nikah sama dia itu kok. Malah jadi sebuah penyesalan ya? Iya penyesalan lah, udah badan saya hancur, saya bolak-balik IVF, dihina-hina, nggak dibilang mandul, dibilang sudah punya anak, dibilang gembrot, dibilang ya pantas aja lah kayak begitu badannya. Makanya Koko cari yang badannya lebih bagus, yang punya anak lebih gampang. Dia udah ngomong kayak gitu kok. Terus mertua saya bilang katanya, iyalah Koko mau punya anak terus, anak cowok. Abis si Roland kan udah ibarat produk gagal, dia bilang kayak gitu kok. Masa cucunya sendiri dia bilangin produk gagal? Itu kok. Soal dia mau harta, dia mau ambillah sana, dia mau sama siapa terserah lah. Tapi jangan ambil anak-anak saya kok. Dia lahir dari rahim saya loh, saya susah payah loh punya anak kok. Aku baca di situ kamu
katanya sama kuasa hukummu mau ke KPK. Betul? Iya, iya Mau kok. ngapain? Ya mau aduin lah semua perbuatan mertua saya, suami saya juga udah menyuap beberapa pejabat Loh, negara. berdasarnya pakai apa? Saya kan memang saksi kunci juga kok. Saya yang apa namanya dikasih tahu untuk ke si ini dikasih berapa, saya ngitungin uangnya juga gitu loh. Suami saya nganterin satu persatu. Oh, kamu Satunya ke banyak jaksa, tahu. ke pejabat-pejabat Ah, negara lain. serius kamu? Iya, kan kemarin waktu dia ditangkap kan karena menyuap jaksa umum kok. Gitu. Jumlahnya berapa saya tahu. Saya ngebungkus-bungkusin, suami saya nganterin. Paling gede berapa yang kamu tahu? 20 M-an ada. 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 Ada berapa banyak yang kamu ingat? Puluhan sih kok. Puluhan. Iya kan memang beliau itu dikenal Markus kok. Satu lagi untuk Romi, tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini. Kan sudah terbukti di hasil GPK itu kedua kasus saya itu sudah dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang disangkakan. Tolong jangan dibawa-bawa lagi lah masalah ini, diulik-ulik lagi, dicari-cari kesalahan lagi. Karena sudah ada keputusan dari Mabes Polri resmi ya kok ya dan sangat kuat untuk menghentikan kasus saya gitu. Jadi tolong jangan diulik-ulik lagi, jangan coba-coba untuk mengkriminalisasi saya lagi. Gitu. Untuk Polda Lampungnya gimana? Untuk Polda Lampung, Kan tolong udah ada putusan itu ya? ya untuk Polda Lampung, saya ingin memberitakan bahwa hasil dari GPK tersebut kan sudah dihentikan oleh Baris Krim Polri. Tolong jangan dibuka kembali di apa namanya dipanggil-panggil lagi gitu ya, jangan dikait-kaitkan lagi. Tolong diselesaikan aja, dibereskan, di stop aja gitu. Kamu kalau ketemu penyidik yang kamu bilang ngerjain kamu itu, Yang Jerry Junior? saya pertemukan di sini, Iya. ya, bisa saja dia merasa difitnah ya. Iya. Kamu berani? Berani, karena sebelumnya juga dia pernah bilang gini kok. Karena kan saya ada kayak hubungan telepon sama orang dalam di Tahti. Dia ngerekam handphone mbak saya yang saya pakai untuk telepon-telepon. Kan saya mau silaturahmi, saya udah keluar nih Pak, makasih ya udah bantu saya di dalam. Dia rekam, terus dia tanya saya, Ibu barusan ada telepon siapa? Pacar Ibu lagi? Dia bilang, enggak Pak, Ibu mau ngomong sama saya atau nanti kita adu kuat aja Bu, siapa yang lebih kuat? Ibu atau saya? Di situ saya ngamuk banget Pak. Bapak itu polisi, Bapak itu ada jabatan, Bapak punya senjata, Bapak itu laki. Kok bisa sih mau adu kuat sama saya, seorang ibu, seorang perempuan, seorang tahanan, nggak punya apa-apa? Kok bisa ya seorang laki-laki kayak banci gitu loh mau adu kuat sama saya gituin. Pas saya tunjuk-tunjuk dia ketakutan sampai dia gini, iya Bu, iya gitu. Apalagi ini kalau mau dipertemukan berdua gini, saya lebih bisa ini Pak, saya lebih berani lagi. Jadi penyidik ini ada dua Pak, sama karonya itu Pak Hakim Rambe itu yang memimpin mereka di kasus saya ini. Ini nih sering diajak dugem sama si Romi, terus dikasih sepatu lari, diajak on bareng. Itu yang ngomong itu orang kantornya sendiri loh. Ini mau ajak penyidik nih sama Karo, soalnya mau servis lah, bilang kayak gitu. Saya ngomong juga di GPK bahwa memang mereka udah sering banget disogok sama suami saya. Udah banyak diservis-servis sama suami saya. Makanya getol banget tuh mau iniin saya, Pak. Oh. Ini PR nih buat Pak Kapolda Lampung. Bapak Irjen Polisi Helvi Assegaf. Ini pasti jadi PR nih buat dia. Karena ini bisa jadi tuduhan tidak berdasar atau bisa jadi sebuah kebenaran dan fakta yang akhirnya dimanipulasi. Iya. Iya kan? Siapa namanya penyidiknya? Jerry Junior sama Budi, aduh lupa itu Budi siapa. Yang saya ingat cuma Jerry Junior. Sama kepalanya itu Pak Hakim Rambe. Hakim Rambe itu. Budi Purnomo namanya Pak. Oh Budi Purnomo, satu lagi. Bertiga nih? Iya, itu yang selalu getol. Saya perasaan tuh banyak penyidik di ruangan itu cuma kayak nanyain saya tuh pelan-pelan, iya Ibu gimana. Kan mereka kayak keroyokan tuh nanyainnya Pak. Tapi cuma Jerry Junior aja tuh yang paling getol, udah banting meja, udah, aduh, Ibu jangan macam-macam sama saya, Ibu ini ya, jangan main-main sama saya gitu-gitu. Bener-bener kayak udah neken saya banget kok. Terus Budi Purnomo ini ada telepon ke teman saya yang salah satu tersangka namanya Idriati tuh, Vina. Dia bilang, ini bos mau ajak kerjasama nih. Bos tuh maksudnya Romi lah, kan nggak mungkin dia yang kasih gitu kan. Mau nawarin 2M untuk kalian ini, si Vina ini sama yang lain-lain gitu.
untuk jeblosin Lani lagi gitu. Gimana maksudnya tuh Bang? Ya nanti kita yang atur, dia bilang gitu. Kamu mau nggak diajak ini apa? Kita ada plan kayak gini, mau dikasih bos 2M, dia bilang kayak gitu. Si Vina bilang sama saya langsung, saya ada rekamannya, gitu kok. Dia tolak. Daripada cuma urusan 2M gue dibawa-bawa lagi, ya kan? Gitu kok. Cuma saya tetap harus ada di tengah. Karena saya tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Iya, Tapi saya, I can feel, I have empathy. Iya. Cuma biar bagaimanapun, ini kan kita belum tahu perkembangannya gimana. Betul. Karena apapun yang terjadi, ya semoga kebenaran, saya percaya kebenaran pasti akan menemukan jalan. Iya kok. Cuma masalah waktu. Iya. Dan saya berempati dengan apa yang kamu alami. Semoga keadilan ini datang ke kamu. Iya kok. Gitu. Mungkin sebagai penutup, karena tadi saya menangkap keresahan kamu tuh Iya. cukup besar terhadap anak ya. Iya. Itu yang terbesar yang Anak-anak saya nggak bisa nggak bisa- ungkapin ke orang lain. Betul. Gitu. Ditambah lagi saya mau tekanin penyidik ini jahatnya setengah mati kok. Waktu saya nyembah-nyembah si Jerry, tolong lah Pak, jangan saya Nyembah ditempatin di sini. bagaimana kamu? Saya sampai sujud, tolong dong Pak, tolong. Saya sampai kayak gitu kan. Iya. Dia tangkis gitu. Si Budi Purnomonya dia malah gini, dia tiruin saya nangis-nangis, ketawa-ketawa sama penyidik yang lain. Saya ingat banget situ karena mata saya langsung ke dia. Tapi ini sumpah demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan, sampai di GPK aja saya utarain itu semua. Di GPK aja dia bisa ngelirik saya begini. Saya kan sama Kare sama Pak Pablo di sini sama Kokris tadi. Dia di seberang, dia bilang, aduh gue orgasme nih, dia bilang kayak gitu-gitu. Langsung saya laporin di GPK. Tadi barusan saya dengar sendiri dia ngejek-ngejek saya begitu. Pokoknya tentang kayak seks-seks gitu, dia kayak ngejek-ngejek saya gitu loh kok. Iya kayak gitu, licik banget, bener-bener deh liciknya itu. Udah psikis, udah secara ini udah nggak senonoh sama saya, psikis saya terganggu. Kamu tuh bener-bener. sujud kayak tadi gitu Sujud saya sampai kayaknya udah menyium kaki dia. Kalau memang bisa di CCTV itu bisa dibuka ya, kok bisa lihat tuh semua kejadian di kamu sudah malam terhinakan sampai kayak begitu. Sampai kayak begitu, saya mohon banget. Pak, saya ini seorang ibu loh Pak. Oh nggak bisa, namanya salah ya begitu. Polwannya bilang gini, udah Bu, namanya kita udah kayak begini tuh, bayangan kita aja ninggalin kita, apalagi orang lain. Dia bilang kayak gitu. Saya masih ingat bayangan jelas. kita aja. Bayangan kita aja ninggalin kita, apalagi orang lain. Dia bilang kayak gitu. Kalau udah di kegelapan gitu Bu. Tapi Jadi Tuhan, Ibu jangan kaget. Saya ingat banget semua kata-kata mereka, mimik muka mereka semua saya masih ingat jelas kok. Iya, Bisa diperjelas lagi di CCTV itu bisa terlihat semua. Saya ingat kok pas saya nyembah-nyembah tuh CCTV-nya di sini. banyak sekali unek-uneknya dia. Ya, luar biasa. Bayangan kita, tapi Tuhan kan gak ninggalin kita ya. Iya, saya dipertemukan sama Pak Pablo sama Kare itu kan udah mukjizat kok. Saya udah kemana-kemana saya udah nggak tahu lagi loh kok. Saya berdoa anak-anak kamu nonton supaya dia tahu kondisi ibunya. Kamu kasih tahu kondisi kamu. Dan ya ini kan juga sebagai barang bukti buat anak-anak supaya nanti usia 17 dia nonton, dilihat, oh ini yang dialami ibunya. Untuk Elena, Roland, Elora, Mami di sini mau ngomong kalau Mami ini kangen sama kalian bertiga, tapi Mami nggak bisa ada akses untuk kontak kalian, ketemu, kalian nggak pernah kasih kabar, suster-suster juga nggak pernah kasih kabar, bahkan minta dikirim fotonya aja nggak pernah ada, Mami nggak pernah terima. Mami mau hubungin kalian gimana? Mami tuh nggak pernah mau ninggalin kalian walaupun sedikit pun. Dari bayi sampai gede, sampai sebelum ada masalah ini tuh Mami selalu tidur sama kalian. Tolong jangan ada yang bisikin kalian yang yang enggak, yang buat ada jembatan antara Mami sama kalian, tolong jangan didengar. Karena apapun itu, yang paling tulus, yang paling jujur, yang paling sayang itu cuma Mami kalian sendiri. Tuh kok. Kalau suatu hari ternyata apa yang kamu harapkan tidak terjadi dan mereka patah hati sama kamu karena mereka sudah kepalang percaya ya, misalnya. Gitu. Bagaimana perasaan? Ya, kalau itu saya udah nggak bisa, itu udah di luar kemampuan saya kok. Kan saya nggak bisa kayak memaksa orang tuh percaya sama saya gitu loh kok. Apalagi anak kecil kan 24 jam sama yang sana gitu, pihak sana. Jadi otomatis mereka pasti belain sana kok gitu. Saya mau sampai berdarah-darah mau buktiin saya nggak salah gimana, tuh saya cuma sendiri gitu loh kok. Untuk Mami sama Romi, saya masih punya tangan, masih punya kaki, walaupun kalian tidak memberikan saya apapun, saya masih sanggup untuk berdiri di kaki saya sendiri, tangan saya sendiri, kepala saya sendiri. Tapi tolong jangan persulit dan memisahkan saya dengan anak-anak saya. Karena hanya itu yang saya butuhkan gitu. Kalau untuk kerja saya bisa segala cara, kaki jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya udah saya bisa jabanin. Tapi tolong jangan pisahkan saya dari anak-anak saya.
Pelajaran berharga apa ya yang bisa kamu petik dari semua perjalanan kamu ini ya, kalau kamu melihat ke diri kamu sendiri? Kita sebagai wanita sudah semestinya bisa mandiri, bisa independen, bisa kerja tanpa harus tergantung dengan suami kita atau orang lain. Dari situ kita bisa dihargain, dihormatin, dan tidak seenaknya aja laki-laki itu menginjak-injak kita gitu. Seperti kasus saya kan, saya nggak boleh kerja, nggak boleh apa-apa, maksudnya biar kalau dia tinggalin saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Oh. Aku selalu ingat mamaku pernah ngomong gini, seorang wanita itu harus punya kemandirian. Ya, Dia harus punya harga diri dengan dia bisa mencari uang sendiri. Karena laki-laki itu tidak semuanya menghargai perempuan. oh iya, Karena takutnya ketika dia bertemu dengan pria yang salah, Mm-mm. dia tidak punya pegangan. Iya betul. Seperti apa yang kamu alamin. Dan akhirnya dia terbawa dengan kondisi dan arus. Iya, Sampai akhirnya, udah ya, terlambat gitu, terus ya, gak ada pegangan apa-apa, jadi kita mau bergantung sama siapa, tahu gitu kan. Kalau misalkan kita punya pemikiran yang logis dari awal, dari sebelum kita menikah, kita udah harus camkan kalau kita nih sebagai wanita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. pengalaman adalah guru terbaik. Iya, Makasih ya. kasih Semoga kok, dapat yang terbaik ya. makasih kok.